Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Ibu Intan Nurmalasari. Hari ini kita akan belajar materi mengenai migrasi. Nah, materi ini masih bagian dari mata pelajaran IPS untuk jenjang paket B atau sederajat. Nah, migrasi atau secara sederhananya yaitu artinya perpindahan. Ini biasanya dilakukan oleh sebuah warga atau sebuah penduduk atau sekelompok penduduk. Jadi, migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Perpindahan ini baik bersifat menetap atau bersifat sementara. Migrasi penduduk juga bisa disebut dengan mobilitas penduduk. Migrasi atau secara sederhananya kita kenal dengan perpindahan. Ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk atau seorang penduduk. Jadi migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Migrasi penduduk ini biasanya diartikan juga sebagai mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yaitu perpindahan sekelompok penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Perpindahan ini bersifat sementara ataupun permanen. Oke, itu singkatnya pengertian dari migrasi. Adapun migrasi ini terbagi ke dua macam. Yang pertama yaitu migrasi internasional, yang kedua yaitu migrasi nasional. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, sementara migrasi nasional yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi masih berada dalam satu negara. Kalau tadi migrasi internasional itu perpindahan penduduk antar negara, bisa dari antar negara ataupun antar benua. Kalau migrasi nasional itu bisa perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, bisa hanya berpindah satu kota ke kota yang lain, atau berpindah antar provinsi, atau hanya berpindah antar pulau. Itu masih disebut migrasi nasional karena ruang lingkupnya masih dalam satu negara. Migrasi internasional terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, imigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi adalah proses perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain dengan tujuan menetap. Nah, penduduk atau pelaku orang yang melakukan imigrasi maka disebut imigran. Contohnya ketika seorang warga negara tadinya tinggal di Indonesia, kemudian dia berpindah ke negara yang lain, misalkan negara Belanda, dan memang berniat menetap di sana dan tinggal di sana dan jadi warga negara Belanda. Itu yang disebut imigrasi. Dan seseorang yang tadi berpindah ke warga negara itu disebut imigran. Yang kedua yaitu emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari sebuah negara ke negara asalnya. Pelaku ini disebut dengan panggilan emigran. Contohnya tadi, seseorang yang mungkin dulunya warga negara Indonesia, kemudian dia berpindah ke warga negaraan, mengikuti pasangannya, tinggal di negara pasangannya, contohnya misalkan di Kanada, sampai 20 tahun kemudian, mungkin mereka berdua itu memiliki rencana untuk kembali ke Indonesia. Maka si tadi yang asalnya orang Indonesia lalu pulang lagi ke Indonesia, itu disebut emigran, dan itulah yang disebut proses emigrasi. Yang ketiga yaitu remigrasi. Ini adalah proses di mana kembalinya seorang imigran ke negara asalnya. Contohnya seperti orang Indonesia yang pulang dari Hong Kong. Di Hong Kongnya dia bekerja lama, misalkan jadi TKI atau TKW. Jadi begitu dia pulang ke negara asalnya atau ke Indonesia, itulah yang disebut remigrasi. Adapun beberapa alasan seseorang untuk melakukan remigrasi yaitu karena misalnya pekerjaan menjadi TKW atau TKI di Hong Kong atau di Korea, di Taiwan sudah selesai, maka dia pulang lagi ke negara asalnya. Atau dengan alasan perkawinan, kembali lagi menikah dengan orang Indonesia dan kembali lagi ke Indonesia. Dengan alasan keluarga yang tadinya tinggal sendiri misalkan di negeri orang, lalu memutuskan untuk berkumpul bersama keluarga di negara asalnya, maka dia kembali ke negara asalnya.
Itulah tadi macam-macam migrasi internasional. Tadi ada imigrasi, ada emigrasi, ada remigrasi. Adapun faktor yang menjadi seseorang itu melakukan imigrasi, yaitu pertama karena faktor ekonomi. Mengapa faktor ekonomi ini menjadi faktor yang sangat besar dalam proses imigrasi? Karena itu tadi tujuan seseorang untuk melakukan imigrasi yaitu salah satunya ingin meningkatkan taraf hidup. Dia memiliki harapan apabila berpindah negara atau menetap sebentar atau menetap beberapa tahun di sebuah negara, itu akan meningkatkan taraf ekonominya, taraf kesejahteraan hidupnya. Maka orang-orang yang melakukan imigrasi ini, negara yang dituju itu biasanya negara maju atau negara yang lebih makmur dari Indonesia. Kalau misalkan asalnya dari negara Indonesia, contohnya kita lihat yaitu TKW atau para TKI, mereka bekerja di luar negeri dan menetap minimal 3 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun di sana. Itu sudah termasuk menjadi seorang imigran. Di sana mereka itu bertujuan untuk bekerja baik di bidang domestik, di rumah tangga maupun di bidang industri, di pabrik. Negara-negara tujuan mereka bekerja itu antara lain Singapura, Thailand, Hong Kong, Korea, Jepang, Amerika, dan negara Arab. Itu tadi karena tujuannya itu ingin meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan, maka negara yang dituju adalah negara yang lebih sejahtera dari negara asalnya. Yang kedua, faktor politik. Mengapa faktor politik ini menjadi seseorang alasan melakukan imigrasi, yaitu karena ketidakstabilan politik di suatu negara mendorong seseorang untuk berpindah ke negara yang lain. Dan lebih dari itu, biasanya ini karena tujuan keselamatan. Ketidakstabilan politik ini akan berimbas dan akan menimbulkan perang saudara. Salah satu negara yang banyak memiliki imigran karena ketidakstabilan politik yaitu salah satunya negara Prancis. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan juga menjadi alasan mengapa seseorang untuk berpindah ke warganegaraan dan menetap di sana. Hal itu tentu saja bisa terjadi sebab kondisi pendidikan di negara sendiri pun masih kurang memadai, sementara di negara lain lebih mumpuni sehingga ia memutuskan untuk berkuliah di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial dan budaya. Ini adalah daya tarik di mana banyak warga negara dari luar negara datang ke sebuah negara, yaitu karena daya tarik wisatanya. Contohnya misalkan banyak turis yang datang ke Bali, atau misalkan banyak dari warga negara Indonesia, pemuda-pemudanya wisata ke Korea karena mereka misalkan menggandrungi atau menyenangi dunia K-pop. Itu tadi mengenai faktor-faktor alasan terjadinya imigrasi di sebuah negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, tapi masih dalam lingkup satu negara. Adapun jenis-jenisnya migrasi nasional itu yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contoh misalnya tadinya tinggal di desa, terus pindah ke kota. Nah, perpindahan ini bisa dilatar belakangi karena karena dia pengen bersekolah atau berkuliah di luar kota atau bekerja. Urbanisasi ini sering terjadi biasanya di negara kita itu setelah Idul Fitri, di mana masyarakat di desa itu pada berangkat ke kota untuk bekerja. Yang kedua yaitu ruralisasi. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, jadi ini yang kedua itu di mana yang tadinya tinggal di kota, misalnya di Jakarta, memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, pulang ke desa dan menetap di sana.
Adapun yang menjadi faktor mengapa seseorang melakukan ruralisasi, biasanya udah memenuhi masa pensiun. Misalkan sudah pensiun dari pekerja, udah memenuhi masa pensiun ya, yaitu usia di mana 58 tahun atau 60 tahun sudah pensiun dari pekerjaannya di kota, ingin menghabiskan masa setelah pensiun atau masa tua di kampung halaman gitu. Jadi pulang lagi ke kampung halaman. Itu salah satu faktornya. Yang ketiga yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang tidak terlalu padat penduduknya. Contohnya seperti perpindahan penduduk dari Pulau Jawa atau dari Jawa Barat ke Kalimantan, ke Maluku, ke Nusa Tenggara, yang pulau-pulau yang masih belum terlalu padat. Ini biasanya dilakukan, ada program dari pemerintah. Ini tujuannya untuk pemerataan penduduk agar semua penduduk itu dapat terurus dan agar terjadi keseimbangan perekonomian. Sebab apabila terjadi penumpukan penduduk di satu daerah itu sementara di daerah lain itu masih penduduknya tidak terlalu banyak gitu, nantinya tidak akan terjadi keseimbangan, jadinya nanti berdampak kepada sosial, pendidikan, dan ekonomi. Seperti sekarang kan ibu kota negara itu akan berpindah ke Pulau Kalimantan, di mana Pulau Kalimantan itu kan pulaunya besar, tapi penduduknya tidak lebih banyak dari penduduk yang ada di Pulau Jawa. Nah, bisa saja mungkin suatu saat pemerintah akan melakukan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk yang ada di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Bisa saja terjadi dan mungkin saja. Yang keempat yaitu evakuasi. Evakuasi itu adalah perpindahan penduduk dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Nah, evakuasi ini biasanya dilakukan di wilayah yang terkena bencana. Misalkan ada bencana banjir atau gempa atau tsunami di satu daerah, masyarakatnya dievakuasi, dipindahin dulu ke daerah yang lain yang dirasa aman sampai pulih kembali tempat daerah yang terkena bencana itu. Nah, itu tadi materi mengenai migrasi. Jadi tadi ada dua macam, ada migrasi internasional, ada migrasi nasional. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan materinya walaupun singkat bisa kita pahami dan ini menjadi bahan wawasan untuk kita semua. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.